Oh my god, Dad, Om Jojo, Didi sama Om Jojo nggak biarin pangeran pergi kan? Dad, aku nggak mau sampai videonya viral, please. Dad, jangan diam aja dong, please do something. Kamu bisa diam gak sih, Mel? Semua ini gara-gara kamu. Tanggung jawab kamu, jangan nyalain orang lain. Ini terakhir kalinya, Mel. Sampai kamu bikin masalah lagi, Didi gak akan bantuin. Ingat kamu itu. Jo, sini kunci mobil. Cepat! Kamu ikut saya. Ikut. Didi kelihatannya marah banget sama gue. Dia bakal apain gue abis ini? Kayaknya ini pertama kalinya deh Didi semarah ini sama gue. Oh my gosh, I'm so scared. Wait, apa jangan-jangan My Prince udah post lagi videonya? Enggak, gue harus cek IG. Tapi so far belum ada apa-apa sih. Di akun gosip juga belum ada apa-apa. Oh my god. Semoga aja Didi bisa tahan pangeran supaya nggak posting. Sumpah gue takut banget. Pokoknya gue nggak boleh biarin si cewek asongan itu menang dari gue. Gimana pun juga, gue nggak akan biarin pangeran direbut sama si cewek asongan. Oh my god. Iya, Riz. Pangeran sendiri yang rekam videonya, terus kirim ke Atta sama Gio. Terus si Atta kirim ke gue dan gue forward lah ke lo. Gue yakin ini 100% akurat. Akhirnya ya, semua yang kita curigain ternyata bener. Mel cuma pura-pura buta. Gue gak nyangka sih. Ternyata si Mel tega ngebohongin kita semua. Cuma buat ngebohongin dan ngelanjutin apa yang dia inginkan. Gue udah gak sabar pengen lihat gimana reaksi semua followers-followersnya pas tahu dia itu cuma pura-pura buta. Pasti abis sih si Mel. Heboh banget sih si Citra. Sampai dari tadi ngomong nyorcos mulu. Kayak nggak ada remnya. Putri harus tahu masalah ini. Karena gara-gara masalah ini, Putri jadi ikut kena imbasnya. Iya sih, Riz. Gue juga sempet kepikiran buat kasih tahu soal ini sama Putri. Tapi, emang lo udah siap nerima kenyataan ini? Bener juga sih. Apa yang Citra bilang, kalau Putri tahu soal ini, dia pasti bakal balik lagi sama pangeran. Nggak, Cit. Gue nggak mau bohongin Putri lagi. Kayak kasus bokap lo waktu itu. Gue udah janji sama Putri, kalau gue bakal selalu jujur sama dia. Dan gue nggak mau jadi penghambat hubungan mereka lagi. Apalagi sekarang gue tahu, kebahagiaan Putri itu cuma untuk pangeran. Jadi Putri harus tahu soal ini. Ya udah. Kalau emang itu keputusan lo, gue yakin kok itu yang terbaik yang lo pikirin sekarang. Gue cuma telepon lo buat kasih tahu soal itu. Thanks ya, Cit. Ya, sama-sama, Riz. Loh, Rizky, kamu mau pergi? Mama baru datang, kamu mau kemana sih? Aku mau ke rumah Putri, mah. Soalnya ada yang perlu aku ngomongin sama Putri. Oh, kamu mau ke rumah Putri? Mama boleh ikut nggak? Soalnya Mama udah lama banget kan nggak ketemu sama mereka. Apa sekarang waktu yang tepat? Kalau Mama ikut ke rumah Putri. Semoga aja Rizky bolehin aku ikut ke rumah Putri. Harus banget apa ya ngomongnya basic-basic sama si Rizky. Ada yang lu umpetin dari gua. Kamu ngapain sama si Rizky? Gue cuman kasih tahu soal video itu sama Rizky. Kasih video emang harus jauh-jauh teleponnya. Harus bisik-bisik juga. Lu main rasa-rasain lagi sama gua. Tak, jujur ya. Menurut gue ada baiknya kok kalau pangeran itu ngejauhin Putri. Biar Putri itu gak kena masalah lagi. Dan gue yakin kalau mereka berdua berpisah, gak akan ada masalah lagi di depan mereka. Makanya gue sempat kepikiran,
Gue nggak mau kasih tahu soal video ini sama Putri. Cit, gue tahu lo mikir gitu karena apa? Karena dalam hati lo pengen kan Rizky itu jadian sama si Putri. Gue juga dari awal udah tahu kok kalau lo emang gak suka sama pangeran. Tapi please, gue nggak pengen kita berdua itu ikut campur sama masalah mereka. Tak, Putri itu sahabat baik gue. Jadi nggak mungkin kan kalau gue nggak ikut campur masalahnya dia. Gue juga punya hati. Gue pengen bantuin dia. Makanya sekarang kalau dia ada masalah, ya gue berhak dong ikut campur. Lo juga. Lo kalau ada di posisi gue, lo pasti bantuin si pangeran kan? Dan tanpa lo sadar, lo lagi ngelakuin itu. Maksud lo? Lo larang gue buat nggak ikut campur masalah Putri dan pangeran. Tapi lo pengen kan mereka berdua bersatu? Secara nggak sadar, lo itu campurin urusan mereka berdua, tak? Cit, gue minta kali ini aja fokus sama hubungan kita, fokus sama masalah kita, Cit. Tanpa harus ngelibatin urusan mereka. Lo lihat dong sekarang, kita lagi bareng-bareng, Cit. Lagi sama-sama. Minimal yang dibahas urusan kita, kayak masalah kita. Ngapain jadi mentingin urusan orang lain? Sorry, tak. Gue nggak bisa. Tra. Gue akan bawa kabar bahagia buat lo pun. Buat kita berdua. Setelah ini, gak akan ada lagi yang bisa misahin kita. Gak akan ada alasan lagi buat kita saling berjauhan. Gue udah gak sabar banget pengen kasih tahu berita bahagia ini ke lo. Tungguin gue Putri Aurora! Pak Bos, ingat, ini bukan arena balapan Pak Bos. Jangan kenceng-kenceng bawa mobilnya. Diam kamu, diam. Duh, Pak Bos gimana sih? Kan Pak Bos sendiri yang nyuruh saya jangan berbuat kriminal. Kemalang pengebutan. Pak Bos, itu Pak Bos. Pak Bos! Pak Bos! Ay! Raymond. Bahaya. Pangeran, saya tahu Mel salah sama kamu. Mel sangat keterlaluan, saya tahu. Tapi semua itu Mel lakukan sama kamu karena dia cinta sama kamu, Pangeran. Kalau Om tahu Mel salah, harusnya Om paham kalau saya benci sama Mel. Om tahu,
siapa aja yang jadi korban atas sandiwara murahan dia itu. Bukan cuma saya, Om. Orang-orang terdekat saya, orang yang saya sayangi, Om. Termasuk Putri. Saya tahu. Saya paham Om perasaan paham. kamu. Om jangan bilang kalau Om paham. Karena kalau Om bener-bener paham, Om gak akan biarin Mel ngelakuin itu semua. Mengataskan nama dedinya, saya minta maaf. Saya minta maaf atas semua yang Mel lakukan pada kamu, pada Putri dan pada yang lainnya. Mel itu anak perempuan saya satu-satunya, Pangeran. Yang paling saya sayang. Satu-satunya. Dan saya berusaha, wajib untuk melindungi dia. Saya minta maaf. Kalau Om memang bener dedinya Mel, dan Om bener sayang sama dia, harusnya Om biarin Mel terima konsekuensinya atas semua perbuatan yang sudah dia lakukan. Karena anak Om sudah salah. Dia menyakiti banyak orang, Om. Dan dia harus belajar dari itu semua. Dia nggak bisa begini terus. Dan kalau Om beneran sayang sama dia, Om harus rela ngeliat dia terima akibatnya. Kalau kamu mau menghukum Mel, tolong jangan sebarin video itu, Pangeran. Saya gak mau Mel itu dihujat, dihancurkan oleh teman-temannya. Saya gak mau. Kalau kamu mau hukum saya, Pangeran. Hukum. Kamu bisa lampiaskan semuanya ke saya. Bisa. Tapi tolong, jangan hancurkan Mel dengan kamu sebarkan video itu. Saya mohon sama kamu. Gue tahu, pasti berat berada di posisi Om Raymond. Di satu sisi, dia adalah seorang bapak yang gak ingin melihat anaknya kesusahan. Tapi di sisi lain, gue gak mungkin ngebiarin ini semua. Karena Mel bisa aja lebih nekat dari ini kalau gue biarin. Apa mungkin bisa gue buat kesepakatan sama Om Raymond supaya semua aset papa balik? Tapi kalau gue nekat ngancam Om Raymond, permasalahan ini gak akan berakhir dan akan timbul masalah baru lagi. Baru kali ini aku lihat Pak Bos mohon-mohon seperti itu. Jadi kasihan aku lihatnya. Suatu hari nanti, kamu akan merasakan sebagai bapak seperti apa nanti. Suatu hari.